Tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Pendahuluan, sebelum melaksanakan diseminasi budaya positif, CGP berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Februari 2023, diikuti oleh hampir semua guru dan staf TU. Mungkin jarang lihat saya ngomong di depan ya. Baru ini. Oke. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif atau dari hasil belajar saya selama kurang lebih 2 bulan untuk modul 1 dari pendidikan guru penggerak angkatan 7, kebetulan saya angkatan 7. Nah, di sini saya akan diseminasi budaya positif. Kita akan mulai saja. Budaya positif di sini itu berupa apa maksudnya? Oke. Nanti ada 6 materi. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Saya akan menyampaikan karena diseminasi, jadi menyampaikan apa yang saya dapatkan selama pelatihan. Jadi di sini makna dari disiplin positifnya adalah disiplin diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Terus menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gaussen juga mengatakan kalau dia disiplin positif ini mengandung makna belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini nilai-nilai kebijakan universal apa? Nah, itu di sana ada saya tulis contohnya. Contoh nilai kebijakan universal yaitu yang pertama berupa rasa hormat, tanggung jawab, contohnya peduli, keberanian, disiplin, bijaksana, percaya, komitmen, bersahaja, dan lain-lain. Pokoknya nilai-nilai yang baik yang ada di dalam masyarakat kita itu adalah nilai kebajikan universal. Nah, kemudian hal yang paling penting yang harus ada di dalam sekolah karena kita sebagai warga sekolah yaitu mewujudkan disiplin sebagai unsur utama terwujudnya budaya positif. Nah, melalui penerapan disiplin, jadi kita tahu ya anak-anak kita apalagi semester 2 ini sudah banyak keluhan dari wali kelas ataupun guru yang mengajar anaknya, ada yang kasusnya video lah, terus ada yang bolos, ada yang tadi kayak seperti Bu Yeni alasannya malas sholat, ya kan? Nah, di sini budaya positif atau disiplin positif di sini kita harus tidak harus melakukan pemberiannya melalui hukuman. Nah, kalau nggak dihukum terus gimana Anda bisa positif? Ya, nanti akan ada yang namanya materi selanjutnya. Tapi yang di sini yang kita tekankan yaitu disiplin tidak harus melalui pemberian hukuman. Ya, hukuman itu adalah pilihan terakhir kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa kita tempuh. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang berikutnya. Nah, jadi disiplin itu sebenarnya bisa muncul dari 3 hal ya, motivasi. Yang pertama karena hukuman tadi, Anda bisa disiplin atau kita bisa disiplin karena takut dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua karena penghargaan, ya karena pengen dipuji misalnya, atau pengen ya kalau ibu misalnya ibu misalnya kalau saya menjawab soal nanti ibu kasih nilai lebih. Nah, itu juga disebut penghargaan. Nah, yang ketiga yang harus kita bangun di sini adalah budaya positifnya, disiplin positif karena motivasi dari diri anak tersebut. Nah, seperti apa motivasi dari anak ini nanti dan bagaimana cara kita membentuknya melalui langkah awal apa yang bisa kita buat agar motivasi intrinsik ini muncul dari anak. Jadi bukan anak ini melakukan disiplin ini bukan karena dia takut karena Pak Warjana nguber-nguber di kelas gitu kan, atau karena misalnya mau dikasih nilai bagus atau dipuji gitu. Nah, untuk mendukung ini maka langkah pertama yang bisa kita lakukan dan sudah saya lakukan di kelas saya di 7J yaitu melakukan atau membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas biasanya kan kita membuat peraturan kelas yang pertama misalnya dilarang membuang sampah sembarangan contoh.
atau tidak boleh membawa handphone. Nah, itu berupa peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita akan menggunakan kalimat-kalimat positif yang sifatnya universal. Ya, sehingga nilai-nilai positif yang muncul di dalam masyarakat itu juga diterapkan di dalam lingkungan sekolah yang sebenarnya memang sudah ada ya. Nah, contoh kalimat yang positif yang menggunakan nilai kebajikan, misalnya seperti saya di kelas kemarin membuat contoh peraturannya, misalnya anak bilang tidak boleh ada yang membuli mem, karena kebetulan anak saya kemarin kasusnya saling ngomong-ngomongin gitu kan, pendek lah inilah ngomongin fisik. Nah, di sana ketika kita buat menjadi keyakinan kelas bentuknya no bullying tadi atau dilarang melakukan perundungan, itu bisa diganti dengan misalnya saling menghargai dan menghormati. Jadi dia lebih cakupannya lebih luas, saling menghargai dan menghormati. Itu juga bisa kita sambungkan dengan ketika ada guru masuk dan ngomong atau menyampaikan materi, anak-anak mendengarkan. Jadi tidak akan terlalu banyak list peraturannya. Kalau peraturan kan akan banyak. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, kalau saya kemarin dari kelas saya cuma dapat 3, itu bisa kita tambahkan atau kurangi sesuai nanti kesepakatan anak-anak. Nah, jadi berdasarkan keyakinan kelas ini yang dibuat bersama ya. Nah, nanti kita ketika ada kasus, kita bisa balikan lagi. Nah, kamu ingat nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, itu. Jadi harapan saya nanti setelah ini Bapak Ibu Wali kelas boleh membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing gitu. Itu langkah awal kita yang pertama agar muncul disiplin positif untuk membentuk budaya positif di sekolah. Oke, nah, sebenarnya alasan orang atau anak murid itu melakukan bentuk-bentuk pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini saya kasih contoh di sini. Misalnya ada anak yang mencuri uang temannya. Nah, ketika kita tanya apa nak alasannya, misalnya saya belum makan bu, orang tua saya tidak memberi jajan. Oh, berarti dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Makan, ya kan Bapak Ibu, makan itu adalah kebutuhan hidup. Kemudian kalau kita tanya kenapa nak, iseng aja bu, kawan sama kawan, nanti kami kembalikan katanya uangnya. Oh, berarti dia senang melihat kawannya susah, ya kan, berarti dia kekurangan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ini bisa menimbulkan pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mengidentifikasi kebutuhannya apa. Jadi ketika kita sudah menanyakan alasan anak ini tidak atau melanggar peraturan, maka kita akan jadi tahu solusinya. Bagaimana untuk mengarahkan langkahnya ini atau tingkahnya ini ke tempat yang lebih positif, bukan yang negatif, gitu. Oleh karena itu kita butuh melaksanakan 5 posisi kontrol guru. Selama ini saya tanya dulu Bapak Ibu, contohnya misalnya kalau ada murid melompat pagar masuk ke sekolah misalnya karena terlambat, ya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan ketika mendapati anak ini lompat pagar? Coba boleh siapa yang menjawab? Pak Wardana atau siapa? Silakan. Langsung dipanggil dan hukum ya Pak War. Oke. Nah, berarti Pak War berada pada posisi sebagai penghukum di sana Pak War. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain misalnya apa? Panggil, ceramai, nasihati. Dipanggil, diceramai, dinasihati. Contoh kalimatnya gimana Ibu Naprianti? Nggak boleh melompat, nanti kamu jatuh, luka loh nak. Oke. Berarti kalau bahasanya seperti itu mungkin kita bisa ambil Ibu Naprianti ini berperan sebagai seorang teman misalnya, karena ngomongnya baik-baik gitu kan. Atau bisa juga sebagai pemantau gitu ya. Oke. Masih ada nggak? Ya Ibu Rita, coba Ibu Rita silakan.
Alasannya apa? Dia sudah tanya alasannya, kamu bagus nggak yang melakukan? Terus baru dari jawabannya itu tadi, dari respon yang disampaikannya, baru kita carikan solusinya kira-kira bagaimana nih ke depannya, mau gitu lagi atau? Ya, nah ini sebenarnya yang sudah dilakukan Ibu Rita inilah yang akan menjadi tujuan kita nanti ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita di sana Ibu Rita sudah berperan sebagai pemantau atau manajer. Jadi ditanya dulu, nak, kenapa tadi terlambat? Kenapa tadi lompat pagar? Gitu kan. Terus kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak? Gitu kan? Yang kamu lakukan ini. Jadi ditanya seperti itu. Kemudian nanti anaknya ini kan ditanya, setelah ditanya kira-kira kamu tahu nggak, kata kita akan tanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas atau peraturan yang sudah dibuat, ya kan? Jadi kalau sudah dikasih tahu peraturannya atau apa, anak sudah tahu, mereka tahu kalau ada konsekuensinya, dia tidak langsung tiba-tiba kena hukuman tadi. Nah selanjutnya di sini saya tulis sebaiknya posisi guru itu berada pada posisi manajer atau minimal sebagai pemantau. Ya. Jadi guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer atau pemantau yang bisa menghasilkan murid menjadi murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi ketika melakukan kesalahan mereka tetap merasa saya tetap diterima walaupun saya sudah melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, disiplin positif dengan posisi kontrol ini akan dinamakan dengan restitusi. Jadi yang selama ini Ibu Rita lakukan itu sudah merupakan restitusi. Jadi bukan berupa memberikan hukuman atau penghargaan, tapi sudah menimbulkan motivasi intrinsik supaya anak ini mau untuk disiplin diri. Nah, gimana caranya untuk melakukan restitusi ini? Ya, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Betul dengan yang contoh langkah-langkah tadi Ibu Rita yang berikan tadi. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan keras. Seperti yang saya sebutkan tadi, menstabilkan identitas ini kalau kita langsung kamu ini telat terus gitu kan, rumah dekat gitu. Jadi anak ini akan merasa identitasnya ini identitas gagal namanya, bukan identitas yang sukses. Udah datang telat, mungkin di rumah ada kejadian apa gitu kan, dimarah-marahin ibu atau orang tuanya karena bangun kesiangan, sampai rumah ditambahin lagi. Maka anak ini jadi mendapatkan namanya identitas gagal. Nah, jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menstabilkan identitasnya dulu. Contohnya, nak, di situ saya tulis setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita bisa cari solusinya, ya kan? Kemudian tindakan yang kedua, kita bisa validasi tindakan yang salah. Tadi ketika dia lompat pagar, kita bisa tanya, kenapa kamu tadi lompat pagar? Misalnya jawabannya, takut Bu, saya pelajaran Mem Apura jam pertama. Kalau saya terlambat masuk, saya tidak disuruh masuk kelas misalnya. Atau nanti saya disuruh bersihkan WC, gitu kan? Nah, yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia buat. Nah, jadi di situ ketika kita validasi, kita tanya alasannya dan kita dapat kebutuhan dasar apa yang dia belum terpenuhi di sana, maka kita bisa menawarkan solusi dan bisa menanyakan keyakinan keras yang sudah tadi kita buat atau kita sepakati. Contohnya di sini, kenapa kita harus menanyakan keyakinan keras? Ya. Kalau teori kontrol di situ menyatakan bahwa kita pada dasarnya sebenarnya kita tuh sudah punya motivasi internal. Sebenarnya kita sudah punya semuanya motivasi internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 tadi, menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah itu sudah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Begitu Bapak Ibu. Oke. Di sini saya sudah lampirkan juga aksi nyata yang saya sudah buat di kelas 7J.
dan beberapa kelas yang saya ngajar, tapi hanya untuk kelas bahasa Inggris saja karena saya tidak berani ya kan. Itu kelas Bapak Ibu ya. Tapi ketika pelajaran bahasa Inggris kami juga punya keyakinan kelas khusus kelas bahasa Inggris. Nah di sini yang kelas 7D saya sudah buat. Jadi menyusun keyakinan kelas ini saya bersama muridnya. Pertama saya sepakati dulu peraturan kelas kita apa nak. Kita tulis dulu peraturan kelasnya apa saja. Kemudian dari peraturan kelas itu kita satukan, kita susun menjadi bentuk keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif yang bernilai kebajikan universal. Lalu setelah jadi, ya saya sudah minta kartonnya kemarin ke sekolah. Kami tulis keyakinan kelas sudah kami sepakati di papan. Kayak di sini ada gambarnya. Terus saya minta supaya ini lebih membekas dengan anak. Saya minta anak-anak menandatangani, semua anak untuk menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Ya, termasuk saya menandatanganinya. Jadi mau tidak mau, ya mungkin kemarin saya agak lambat-lambat datang, sekarang agak-agak cepat ya. Agak cepat datang. Jadi dari situ, ya, jadi dari pelatihan ini sedikit banyaknya juga merubah pribadi saya, karena memang di modul 1 ini adalah fokusnya ke diri pribadi dulu untuk mengubah pribadi kita jadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik. Nah, kemudian saya juga sudah buat contoh video praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada internetnya ya, boleh ditonton. Sebentar. Oh ya, nyambung. Ngapu ini kapan? Nah, dari ini contoh video yang sudah saya buat betul ya. Oke, dan sudah saya upload di YouTube. Di YouTube saya yang isinya nggak ada apa-apa. Oke, nah ini contohnya, boleh Bapak Ibu lihat. Mudah-mudahan sinyalnya kuat. Jadi di dalam video ini saya ambil sampelnya satu orang anak, kasusnya di sini ya bullying tadi, kasus yang mereka hadapi selama di dalam kelas, saling ngomongin ini fisik. Jadi di sini saya pakai contoh segitiga restitusi. Mungkin karena Bapak Ibu lihat, kalau kami agak lihat ke PA, ya maklum lah ya Bapak Ibu, itu kemarin baru buat contohnya dulu, kira-kira kalau kita buat seperti apa. Ini memang sebenarnya tidak ada suaranya, oh ada ya. Gimana Pak Nika? Oh ini ya. Ini kemana nih Pak? Oh di sini. Gue yang nggak bisa nyambung. Kita mau cari solusi dari permasalahan ini. Iya, oke, kamu apakah perbuatan kamu mencerminkan keyakinan yang ada di dalam sekolah? Tidak, Bu. Apa kamu masih ingat nilai-nilai keyakinan di kelas kita? Iya, Bu. Kita harus saling menghormati dan alhamdulillah. Kira-kira apa solusi yang bisa kamu tawarkan untuk masalah ini? Kita akan meminta maaf pada guru dan mengajak teman-teman lalu pulang untuk membaca kembali mengulangi kamu selalu menjadi anak itu terus saya ya, semoga ya. Nah, yang ini kasus kedua contohnya. Aku sempat pulang
Bu, mana saya naik kuliah bilangnya gimana? Jadi saya rasa Oke deh, saya terima ya alasanmu. Jadi menurut kamu hal apa yang bisa kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Jadi kalau main atau kemana ingat waktu ya, Denis. Saya senang kamu ingat kalau keyakinan sekolah kita adalah untuk berdisiplin. Oke, Denis, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Chatindra. Saya akan membahas penyelesaian masalah yang seperti tadi. Menurut saya, dari kedua kasus tadi terasa berbeda dalam penanganan masalah, yaitu guru. Guru tidak langsung memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan, melainkan ditanya terlebih dahulu alasan atau kesalahan. Dan saya akan menawarkan solusi sendiri. Itu menurut pendapat saya dari kedua kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya Bapak Ibu contoh penanganan kasus misalnya yang saya hadapi di kelas. Karena itu memang saya ambil dari contoh kasus yang terjadi di kelas saya. Nah, kita lanjut mana tadi? Kita lanjutkan ke tuh hilang semua. Kemana dia nih? Oh, di sini. Kita lanjutkan tadi tentang diseminasi saya. Sebenarnya itu adalah reaksi nyata ini adalah contoh atau lembar halaman terakhir dari diseminasi saya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu. Tapi saya boleh akan membuka beberapa sesi untuk kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu terhadap atau memberikan masukan terhadap hasil dari diseminasi saya. Apa yang perlu ditambahkan sampai langsung ke depan kelas. Budaya positif jadikan aksi nyata. Ayo kita mulai dari menyusun keyakinan kelas. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah selesai nih? Oke, Ibu Nuritas, silakan. Perlu pakai mic, Bu? Perlu, maju ke depan. Boleh, Bu, maju, Bu. Boleh, Bu. Pantun, Bu Nur. Pantun, Bu. Kalau matematika tidak pintar berpantun. Oke, baik. Mempura. Jadi semuanya kayaknya bagus semua ini aturannya. Ya. Salut kita. Dan saya udah lihat itu di sana. Kebetulan saya ngajar di kelas Mempura. Itu udah sebulanan ya? Belum Bu sebenarnya. Oh, belum. Waktu saya sakit baru saya buat itu Bu. Oh, gitu. Iya. Jadi aturan ini memang benar-benar udah bagus. Cuma kalau di kelas nggak tahu di mana salahnya. Kelas 7J itu setiap saya mau masuk hari Senin dengan hari Jumat, kelasnya itu berantakan, sampah semua di situ. Ampun. Jadi setiap saya mau ngajar, saya suruh dulu luruskan dulu biar nampak ada manusia di kelas ini, saya bilang gitu. Karena nggak pernah teratur itu mejanya. Sampahnya juga banyak. Jadi nggak tahu di mana salahnya. Aturan sudah banyak, tetapi melaksanakannya kayaknya belum dari anak-anak kita. Jadi saya kira bukan hanya saya mungkin yang menemui seperti itu di kelas 7J, ya. Uang kawannya hilang, gitu. Nah, jadi itu ketika ada kejadian seperti itu, saya tarik lagi ke keyakinan kelas. Saya tanya lagi, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Saya balikan lagi. Ingat Bu, nomor 1 apa? Ini. Mereka bisa baca kan karena ditempel di depan kelas. Nah, tadi saya masuk di 7J tadi. Mereka lagi tuh ribut lagi ngobrol. Ini bukan soal sampah ya, karena tadi kebetulan bersih sampahnya di kelas. Tapi tadi yang ini di kelas saya ribut lagi, berisik lagi. Saya duduk lagi.
Sudah ngobrolnya, saya bilang ketika mereka udah diam, masih ingat keyakinan kelas kita yang nomor 2? Masih Bu? Oke, coba dibaca dulu kalau ingat. Saling menghargai dan menghormati. Artinya apa? Kalau ada ibu di depan sudah mau menyampaikan materi, coba didengarkan saja. Nah, alhamdulillah tadi waktu kerja kelompok mereka kerjanya lebih tertib daripada minggu kemarin ketika saya baru susun keyakinan kelasnya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi mungkin perubahannya mungkin tidak akan cepat ya Bapak Ibu, tapi bertahap. Ya, apalagi ini murid kita banyak, anak kita juga satu kelas banyak. Di J itu 35, kadang kita satu, suara kita terbatas. Kalau di sini kan ngomong pakai mic enak. Nah, sedangkan di kelas suara saya termasuk suara yang tidak terlalu lantang gitu kan, kecuali kalau saya marah. Nah, jadi di situ ada perubahan kalau tadi yang saya rasakan. Cuma mudah-mudahan jadi kalau siapapun Bapak Ibu yang masuk kelas 7J, sebutkan aja, nak, ini keyakinan kelasnya bukan dipampang aja gitu kan. Coba dibaca. Jadi kalian harus apa gitu kan. Nah, jadi Bu Nur atau Ibu Bapak lainnya di kelas 7J boleh mulai dari keyakinan kelasnya diingatkan kepada anak-anak. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan muncul budaya positif anak-anak yang lebih disiplin dan teratur dalam melaksanakan kewajibannya yaitu belajar di sekolah. Oke, demikian. Ibu Nur sudah gimana tanggapan saya, boleh? Sudah diterima ya, mudah-mudahan berubah ya Bu. Iya, kita juga berharapnya semua anak kita berubah gitu. Masih ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi? Ya Pak Sariso, boleh. Berdiri, Bu ya. Berdiri. Boleh Pak, berdiri di sini Pak. Oke, terima kasih Bu Kurang. Yang pertama saya mengapresiasi apa diskusi yang telah disampaikan oleh Bu Kurang. Sangat bagus dan teori yang disampaikan juga seperti kata Ibu Rita tadi sudah sangat baik sekali. Namun ada satu hal yang perlu saya tanyakan juga untuk teori motivasi untuk menegakkan disiplin tadi ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada hukuman. Nah, hukuman ini yang menurut teori motivasi ini yang diperbolehkan itu hukumannya bentuknya seperti apa untuk ke siswa kita? Bentuknya kan ada hukuman itu yang tidak diperbolehkan. Mungkin bisa diperjelaskan pada Menpora kami. Saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sariso. Jadi hukuman di sini Pak Sariso, hukuman yang sebenarnya tidak ada kalau mau memberikan hukuman yang sebenarnya tidak ada di kaitannya dengan kesalahan anak. Misalnya nih, anak terlambat datang ke lapangan waktu jam olahraga. Terus sama guru olahraga disuruh bersihkan kamu WC sana karena terlambat. Ya kan? Tapi kalau dia kasih tahu misalnya kamu lari 2 keliling lapangan, itu nggak apa-apa hukuman. Apalagi kalau misalnya ketika pertama kali masuk guru olahraganya sudah bilang kalau yang terlambat ke lapangan hukumannya atau konsekuensinya, namanya konsekuensinya adalah lari keliling lapangan 2 kali gitu. Nah, jadi anak kan udah tahu, oh iya katanya kalau saya terlambat saya harus lari. Atau tinggal kita tanya aja, kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat? Kan udah disepakati tadi kan Pak, ada keyakinannya. Oh ya, lari keliling lapangan Pak 2 kali. Ya udah, lari silakan gitu. Jadi kita malah lebih enak gitu kan, karena kita sudah ada kesepakatan dengan anak-anak, gitu Pak. Jadi hukuman ini kalau bisa jangan sampai tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya pelajaran yang kita ampuh gitu. Kita terlambat, murid terlambat kita sesuai dengan mata pelajaran kita. Jadi kalau misalkan guru piketin yang nanggung gini, gimana caranya, Men? Terima kasih. Menanggapi pertanyaan tersebut, saya menjawab kalau kasusnya murid yang datang terlambat ke sekolah sangat banyak, maka kita bisa mengambil peran sebagai pemantau. Kita tanya apa kesalahan mereka dan tanyakan juga kepada murid mengenai peraturan sekolah. Apa konsekuensinya jika datang terlambat. Jadi hal ini bukan merupakan hukuman, melainkan sebuah konsekuensi atas kesalahan yang mereka buat. Berikut ini pemaparan aksi nyata yang telah dilakukan di sekolah. Sebelum melakukan praktik segitiga restitusi, sebagai wali kelas sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas yang disarikan dari peraturan atau kesepakatan kelas dari diskusi murid dan guru. Peraturan kelas yang kalian sepakati. Kita cek dulu satu-satu. Yang pertama boleh bawa HP. Oke, sebentar. Saya setuju dengan catatan digunakan sesuai dengan pelajaran
atau dari guru yang mempersilahkan bawa HP, misalnya TK atau bahasa Inggris atau apapun, guru yang meminta membawa handphone, silakan kalian bawa. Digunakan hanya saat pelajaran itu saja. Ya, misalnya pelajaran bahasa Inggris saya suruh bawa handphone, maka silakan bawa HP-nya. Selain pelajaran itu silakan HP-nya disimpan dan dijaga masing-masing. Jadi tidak ada laporan mem, tidak. Oke. Jagalah barang bawaannya masing-masing. Jangan suruh kelas lain masuk sini. Pastikan semua anak-anak kita ya, pastikan semuanya di sini. Kalau ada kegiatan, pastikan semuanya di luar, tidak ada yang di dalam. Oke, misalnya waktu senam, waktu hari Jumat itu apa? Imsak, apalagi kita sering Senin ya, upacara. Pastikan semuanya tidak ada yang di dalam kelas. Suruh keluar. Ketua kelasnya siapa sekarang? Bisa. Ya? Bisa. Desa yang mana? Masuk. Masuk. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Oke? Jadi setuju ya? Boleh bawa HP kalau dengan ada izin guru. Hai, sekarang saya tanya, kalau kamu mau bawa HP, kamu mau ngapain di sekolah ini? Kalau mau main game, silakan main di sekarang saya tanya, kalian tugasnya di sekolah ngapain? Sekolah kan emak bapak kamu di sini ngapain? Belajar. Iya kan? Nah, kalau belajar juga belajar, fokusnya belajar. Karena otaknya ke HP terus, makanya nggak fokus belajar. Perlu saya bilang anaknya batasi HP-nya bu di rumah. Saya panggil orang tua kamu. Jangan. Ya. Oke. Boleh bawa HP dengan izin. Oke. Setuju? Yang tidak? Setuju. Bawa HP kalau diambil Pak Uwa sampai kelas 3 amankan ya. Yang kedua, boleh makan di kelas. Ayah setuju. Pertanyaan saya sekarang sebelum kita bilang setuju atau tidak setuju, menurut kamu ketika ada yang lagi ngomong di depan, kalian makan di belakang? Hargai pendapat kawan. Oke? Boleh makan di kelas. Oke. Jangan makan, minum aja. Minum tapi jangan es boba juga loh. Minum ini air putih, misalnya bawa minum dari rumah, ya boleh diminum saat belajar. Oke? Boleh makan. Kita ganti aja ya. Boleh minum air putih. Putih ya, jangan air yang warna-warni. Susu maksudnya. Susu boleh. Ya, air putih ya, air mineral. Air yang kamu bawa dari rumah silakan diminum. Oke, yang ketiga. Saya baru kali ini membuat peraturan kelas yang ada tulisan tidak boleh maling. Sejak kapan boleh maling? Benar, sejak kapan kita boleh maling? Berarti kalau ada yang menuliskan tidak boleh maling, berarti sudah ada kasus. Ada yang bilang di kelas ini apa ya? Oke, apa? Pena. Terus apa lagi? Buku cetak, apa lagi? Peti aci. Dasi. Yo. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi kehilangan lagi di kelas? Yo, mem. Beli CCTV, mem. Kira-kira kamu bisa atasinya, kita bisa atasinya. Yang mana buat CCTV? Mana kita beli uangnya tuh? Masa CCTV maling? Ya, boleh kita bikin lagi di sekolah tiap kelas taruh CCTV. Akhirnya juga kalian nggak bisa pelihara, ya kan? Kalau CCTV, ayo.
badan kebesak su. Paras. Bawa paku, kamu paku ya. Kau lanang paras. Iya, kan laki-laki, yang lainnya berarti cewek. Sumo, ceweknya. Yang laki-laki bantu temannya. Memperbaiki. Hati-hati sama aku pria. Kelana. Yang laki-laki, yang pria, yang lanang, yang boy, yang sad boy, kayak silakan perbaiki pintunya supaya bisa kita move. Jadi pastikan semuanya keluar ketika jam pelajaran yang harus keluar olahraga atau apa ya. Terus langsung kunci pintunya. Kalau jendela kan ditutup semua kan? Iya. Kalau ada yang bisa, nah itu dipaku juga berarti. Kalau bisa dibuka dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam aja. Ya udah, berarti kan nggak bisa dibuka dari luar. Kalau orang buka dari luar berarti kan orang luar. Kalau kamu nggak kunci kan kita nggak tahu apa orang luar apa orang dalam. Ya kan? Kalau ada orang di dalam berarti yang di dalam itulah tersangkanya, iya kan? Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan yang pertama adalah perbaiki apa? Pintu gemboknya. Oke? Yang keluar kelas gembok atau kunci karena kalian mau tinggal agak lama kan, senam kan lama dari jam setengah 7.15 sampai jam 8 lewat 10 sejam lebih. Kalau sejam lebih berarti udah ada waktu bongkarin tas satu kelas, ya kan? Oke itu ya, perbaiki itu pertama nanti langkah kita. Jendela pastikan semuanya terkunci. Ya, terus jangan ada suruh kelas lain masuk kelas kita. Ngapain ya suruh? Sering Jaga masing-masing. Usir bos. Masa kawan-kawannya diajak masuk kelas? 7 berapa yang cek sebelah ya? Iya. Ya, jangan masuk. Suruh masuk. Kami tidak pernah masuk Kelas. Karena kalau ada apa-apa ya kalian yang kenai, kelas sebelah yang kenai, nanti ada gurunya berantem ya kelas. Enggak ya? Enggak kamu. Jadi tidak boleh maling ya pasti ya. Berarti kita harus jaga apa? Keamanan. Wow, berpagi. Yang keempat, bayar kas tepat waktu. Apanya itu tuh, Mem? Duit aku nyapi. Kalau lagi tidak ada duit, Mem, ya bayarlah ketika ada duit. Tidak membaca sih kesusahan. Sekarang kita bikin aja bayar kas tepat waktunya, kita bikin berapa kesepakatannya? 2.000 per hari. Seminggu 1.000. Kemarin 5.000 per bulan. Sekarang ada yang mengusulkan 2.000 per minggu juga. Tidak. Apa dia 2.000? Kalau sebulan 2.000, 6.000. Siapa? Abi. Yang nunjuk tuh cabi. Berarti banyak yang nggak setujunya. Jadi tetap 5.000 per bulan. Yo. Tetap 5.000 per bulan. Boleh kalian cicil Ya. minggu ya. Pegal bro, tangan awak aku. Bayar kas. Ya, tetap 5.000. Yang 5.000 per bulan boleh ya. Cicil boleh dicicil. Nah, boleh dicicil. Kalau malas ditagih tiap minggu bayar langsung 5.000. Nggak ada duit masalahnya, Mem. Ya, kalau mau cicil bayarlah per. Kalau tidak setuju dengan uang kas kita hapus. Ayo. Tapi ingat sewaktu-waktu kita butuh sumbangan apa-apa harus ya. Misalnya sekali sumbangan pasti kita nggak bikin 2.000
Apalagi mau ditambah kira-kira? Ayo. Jadi balik kelas. Saya saja kok ganti. Nggak mau belajar sama saya juga oke. Dari peraturan kelas ini kita akan bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal umum. Jadi misalnya kalau di sini boleh mau pakai dari itu berarti kalian harus apa? Kira-kira
saling menghormati dan menghargai. Dan menghargai ya. Tiga. Disiplin. Habis. Oke? Keyakinan kelas kita bisa bertambah, ya, bisa diperbaiki kapanpun kita merasa perlu kita perbaiki. Tapi ingat ya, dari keyakinan kelas ini sudah termasuk semua tadi kan? Disiplin, saling menghormati, menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kelas dan sekolah. Oke. Nah, di bawahnya ini silakan kalian tanda tangani masing-masing, bawa penanya. Saya tanda tangan dua, menurut ahli. Namanya boleh. Oke. Silakan bawa penanya masing-masing. Tanda tangan nih. Di mana kita bikin? Di sana aja ya. Ada yang Bali. Siapa nama kalian? Siswa kelas 7. Oke, silakan ditandatangani penanya masing-masing. Gantian. Dan tanda tangan, bikin namanya ya, nama panggilan aja. Ayo, langsung sambung Wib, jangan lama-lama Lip. Pena saya ada. Iya, tulis namanya. Yusuf. Gantian yuk. Boleh ya di mana aja naruh ya, boleh di mana aja. Yang penting dalam kotak ya. Semut. Boleh. Bisa besar. Jangan aja satu kertas tuh kau tanda tangan. Saling menghormati dan menghargai. Kawannya lagi nulis, kamu ganggu. Udah. Ayo Zil. Terakhir Zil. Demikianlah proses pembuatan keyakinan kelas yang kemudian hasilnya ditempel di depan kelas agar bisa diingat bersama-sama oleh semua murid. Adapun keyakinan kelas yang disepakati adalah yang pertama menjaga dan bertanggung jawab atas barang atau lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua saling menghormati dan menghargai, dan yang ketiga adalah disiplin. Demikianlah diseminasi budaya positif beserta aksi nyata penyusunan keyakinan kelas. Salam dan bahagia. Terima kasih.